Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kali di mata kuliah pengambilan keputusan manajerial di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses berjalan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan yang kedua ini kita membahas materi mengenai model-model pengambilan keputusan manajer. Ini ada teori yang sangat menarik sekali. Model-model pengambilan keputusan manajerial. Apa saja model-model pengambilan keputusan manajerial di dalam mata kuliah ini? Kita lihat 5 model pengambilan keputusan manajerial. 1 rasional, 2 model rasional terbatas, 3 model kaleng sampah, transenden, dan 5 model intuitif. Model rasional. Model ini mengasumsikan 4 hal, yaitu: satu, pengambil keputusan bersikap rasional; dua, memiliki pengetahuan yang tak terbatas dan informasi yang luas dalam konteks pemecahan masalah; tiga, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif; empat, memiliki preferensi yang konsisten dalam memilih alternatif terbaik. Dalam model ini menjalani 8 tahapan mental. Satu, mengenali masalah dan kebutuhan adanya keputusan. Dua, identifikasi tujuan pengambilan keputusan. Tiga, mengidentifikasi data yang relevan dan menganalisis situasi keputusan. Empat, mengembangkan alternatif. Lima, memilih alternatif terbaik. Enam, melakukan implementasi keputusan. Tujuh, mengumpulkan umpan balik atas hasil keputusan yang diambil. 8, merevisi keputusan apabila diperlukan. Model rasional terbatas dinamakan bounded rationality dan menyebabkan pengambil keputusan mengambil alternatif paling memuaskan yang pertama kali dalam pikirannya. Model ini tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi, solusi yang ada, pelaku alternatif, namun menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan bersifat acak, random, dan tidak sistematik. Model transenden tidak pernah ditemukan dalam referensi pengambilan keputusan yang pernah ada. Transenden mengandung arti di luar sistem yang dibicarakan. Model ini berbeda dengan model kaleng sampah pada hakikatnya. Pada model kaleng sampah, seorang pengambil keputusan mempercayai apa yang dikatakan penasihat spiritualitasnya dan melakukan apa yang dikatakan. Sementara pada transenden ada pengembangan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada kepada kekuatan supranatural yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Model intuitif. Model ini kebalikan dari model rasional. Apabila dalam model rasional berlaku hukum rasional terbatas, maka dalam model intuitif berlaku hukum ketidakterbatasan di luar rasionalitas. Model ini menekankan pada pengetahuan subconscious knowledge yang dimiliki manusia. Pengetahuan ini di luar kesadaran manusia terakumulasi sebagai pola-pola dan tersimpan di dalam relung hatinya.
Cara memisahkan masalah dengan gejala. Cara diagram tulang ikan digunakan pada manajemen mutu dalam situasi keputusan yang pasti. Cara YY diagram memetakan gejala dan masalah sebagai sebuah diagram interaktif dengan menggunakan formula gencatan atau pencatat gejala. Kita petakan gejala utama yang perlu memperoleh prioritas penyelesaian, kemudian tanyakan mengapa hal ini bisa terjadi. Alternatif jawaban dipetakan pada titik lebih bawah. Diagram tulang ikan isi faktor-faktor penyebab bukan solusinya. Gunakanlah kalimat atau keterangan negatif pada semua bone, subbone, sub-subbone, dan buatlah segemuk mungkin. Gunakanlah pertanyaan mengapa, why. Fokus permasalahan. Penyebab-penyebab utama diambil dari cabang yang terkecil. Hindari memasukkan keburukan atau kejelekan orang pada diagram, seperti buruknya sikap, operator yang malas, tidak ada dukungan manajemen, dan lain-lain. Pengukuran manusia mesin pengukuran kesalahan penguji alam spesifikasi tidak teliti atau tidak sesuai. Manusia pengawasan jelek kurang konsentrasi pelatihan tidak cukup. Mesin pemasangan salah peralatan salah keusangan. Problem kualitas pengendalian suhu tidak tepat kotor dan berdebu lingkungan. Kerusakan bahan baku tidak ada spesifikasi. Masalah penanganan material rancangan proses jelek manajemen kualitas tak efektif tak cukup rancangan produk proses. Why diagram. Kita lihat contributing domain in blazing platform. Ini adalah why diagram. 5 tahap pengambilan keputusan oleh konsumen. Para ahli telah merumuskan proses pengambilan keputusan 5 tahap meliputi pengenalan masalah, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Taksonomi pengambilan keputusan dilihat dari situasi yang dihadapi pengambil keputusan, di mana definisi situasi ini dijelaskan dalam lingkup berikut. Pengambilan keputusan tunggal atau berkelompok, situasi keputusan berhadapan dengan alam, situasi pasti, situasi tidak pasti, dan situasi di bawah resiko. Situasi keputusan berhadapan dengan lawan. 3 pendekatan situasi win-win, win-loss, dan segregatif. Situasi keputusan dengan tujuan jamak. Pengambilan keputusan kompleks. Pengambilan keputusan intuitif. Dan pengambilan keputusan transenden. Pengambilan keputusan berkelompok metode Delphi adalah metode sistematis dalam mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner di mana ada mekanisme feedback melalui putaran atau round pertanyaan yang diadakan dengan tetap menjaga tanggapan dari responden. Metode Delphi adalah teknik komunikasi terstruktur yang dikembangkan sebagai metode peramalan interaktif yang bergantung pada sejumlah expert. Nah, inilah 5 tahapan pengambilan keputusan oleh konsumen. Para ahli dalam merumuskan proses pengambilan keputusan 5 tahap meliputi pengenalan masalah ini seperti identifikasi masalah. Semua dicari masalah problemnya agar apa? Agar bisa dicari jalan keluarnya. Yang kedua, evaluasi alternatif. Artinya ada perbandingan, ada compare, ada evaluasi alternatif dalam sebelum mengambil keputusan. Keputusan pembelian adalah tahap final. Keputusan pembelian konsumen memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang telah diinginkannya, yang telah dikenali masalahnya, dan telah dilewati dengan cara evaluasi alternatif. Dan selanjutnya perilaku pasca pembelian, apakah konsumen puas atau tidak puas, lalu memberikan feedback kepada produsen. Ini adalah 5 tahap pengambilan keputusan oleh konsumen. Diagram tulang ikan isi faktor-faktor penyebab bukan solusinya. Gunakanlah kalimat atau keterangan negatif pada sebuah subbon, dan buatlah segemuk mungkin. Gunakanlah pertanyaan mengapa, why. Fokus permasalahan, penyebab-penyebab utama dia ambil dari cabang yang terkecil. Hindari memasukkan keburukan atau kejelekan orang pada diagram. Seperti buruknya sikap, operator yang malas,
tidak ada dukungan manajemen, dan lain-lain. Cara memisahkan masalah dengan gejala, cara diagram tulang digunakan pada manajemen mutu dalam situasi keputusan yang pasti. Cara why diagram memetakan gejala dan masalah sebagai sebuah diagram interaktif dengan menggunakan formula pencatat gejala. Kita petakan gejala utama yang perlu memperoleh prioritas penyelesaian. Kemudian tanyakan mengapa ini bisa terjadi. Alternatif jawaban dipetakan pada titik lebih bawah. Model intuitif, model ini kebalikan dari model rasional. Apabila dalam model rasional berlaku hukum rasional, berlaku hukum ketidakterbatasan di luar rasionalitas. Model ini menekankan pada pengetahuan subconscious knowledge yang dimiliki manusia. Pengetahuan ini di luar kesadaran manusia terakumulasi sebagai pola-pola dan disimpan di dalam relung hatinya. Model transenden tidak pernah ditemukan dalam referensi pengambilan keputusan yang pernah ada. Transenden mengandung arti di luar sistem yang dibicarakan. Model ini berbeda dengan model kaleng sampah. Pada hakikatnya pada model kaleng sampah, seorang pengambilan keputusan mempercayai apa yang dikatakan penasihat spiritualitasnya dan melakukan apa yang dikatakannya. Sementara pada transenden ada pengembangan alternatif dalam keterbatasan dirinya dan menyerahkan keputusan atas alternatif yang ada kepada kekuatan supranatural yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Model kaleng sampah, model ini tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah-masalah rekan-rekan semuanya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.